Injil Tuhan Yesus, perikop ke-204, Yesus diadili oleh Pilatus. Jika sudah membukanya, saya akan memulai membaca. Injil Tuhan Yesus, perikop 204, Yesus diadili oleh Pilatus. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Selanjutnya, mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati." Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus. Selanjutnya, dihadapkan kepada wali negeri dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari jantungmu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Selanjutnya, kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Selanjutnya, maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Selanjutnya, sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Tetapi atas banyaknya tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Selanjutnya, maka Pilatus bertanya pula kepadanya. Kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Sama-sama, kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai dari Galilea dan sudah sampai ke sini." Puji Tuhan untuk bacaan yang sudah kita baca bersama-sama. Silakan duduk kembali. Untuk anak-anak silakan menuju ke kelas sekolah minggu.
Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh GSPI Peter Yoksan dengan tema Tuhan Yesus diadili 6 kali sebelum ia disalib. Kepada hambanya kami persilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sekali lagi kita menghafal ulang Markus 15 ayat 15. Markus 15 ayat 15. Tiga, dua, satu. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan jantung orang banyak itu, ia membebaskan Barabas untuk mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahaminya, untuk dapat menjadi pelaku dan pewarta firman-Mu. Kami sadar kami orang terbatas, orang yang berdosa. Mohon pengampunan atas segala dosa kami. Mohon kekuatan dari Engkau sehingga kami dapat menjadi orang Kristen, murid Yesus yang baik, yang memuliakan nama-Mu. Demikian ya Bapa, doa kami. Kami juga menyerahkan anak-anak sekolah minggu yang sedang belajar di kelas mereka. Kami serahkan juga untuk semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Saya sudah mengatakan tidak ada pengadilan yang dimulai di malam hari. Tuhan Yesus ditangkap di malam hari. Dia diadili secara maraton oleh orang-orang Yahudi. Kalau kita membaca dari Injil Tuhan Yesus, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Tuhan Yesus diadili 6 kali. Malam hari 3 kali, pagi hari sebelum dia disalib jam 9, 3 kali. Biasanya pengadilan itu adil. Tapi di sini Tuhan Yesus adalah hakim dari segala hakim. Manusia yang tidak ada dosa sedikit pun, dia diadili. Nah, waktu kita melihat Yesus diadili oleh orang-orang Yahudi 3 kali. Pertama oleh Anas. Anas ini adalah imam kepala yang sudah pensiun. Padahal di perjanjian lama imam kepala hanya akan diganti kalau dia sudah mati. Tetapi pada saat itu tanah Palestina dikuasai oleh Roma. Jadi kapanpun imam kepala akan diganti tergantung pemerintahan Roma. Jadi imam kepala ini imam kepala boneka. Kemudian yang menggantikan dia itu orang yang bernama Kayafas. Nah, Kayafas ini menantu dari imam kepala yang lama. Nepoisme ya. Seperti di Indonesia ya, banyak dinasti-dinasti politik. Ya kan? Bapaknya jadi gubernur, anaknya jadi bupati dan sebagainya. Jadi nepoisme. Nah, sekarang kita lihat setelah Anas mengadili Yesus, Kayafas mengadili Yesus, belum cukup. Mereka harus mengadili Yesus oleh satu mahkamah agama Yahudi yang disebut Sanhedrin. Nah, Sanhedrin ini terdiri dari wakil-wakil dari 12 suku. Setiap suku mengirim 6 wakil. Jadi kalau 12 suku, setiap suku 6 wakil, 12 kali 6 berapa orang? 72 orang. Mereka semua hadir loh. Kalau kamu lihat ya dari pembacaan kita, ketika itu pagi-pagi buta tiba, semua imam kepala dan tua-tua dari orang-orang Yahudi semua sudah hadir, semua bersekongkol melawan Yesus untuk membunuh Yesus. Kenapa? Karena para pemimpin agama ini selalu ya dikecam oleh Yesus, ditegur oleh Yesus. Mereka adalah pemimpin-pemimpin jahat. Mereka tidak berani ditegur oleh rakyat biasa. Tetapi Yesus
langsung menunjuk kesalahan mereka. Ketika Yesus mulai melayani dalam Yohanes pasal 2, Yesus berani mengusir para pedagang yang berdagang di bait Allah. Itu kaki tangan dari para pemimpin agama Yahudi. Jadi bait Allah dijadikan tempat untuk mencari uang. Seperti gereja zaman sekarang loh. Pendetanya berkhotbah, kalau kalian mau kaya, pendetanya harus kaya. Kalau pendetanya naik sepeda, jangan keharap kamu naik mobil. Beri persembahan yang banyak, tapi persembahan yang banyak yang diberikan kepada gereja bukan dipakai untuk melayani, bukan dipakai untuk mendirikan gereja, masuk ke kantongnya pendeta. Pendetanya naik Mercy, pendeta tuh arlojinya miliaran, kamu bayangkan. Itulah pemimpin-pemimpin agama. Di mana-mana agama apapun bisa diselewengkan. Jadi mereka sangat membenci Yesus. Kalau Yesus tetap hidup, mereka mati. Kalau Yesus mati, mereka berharap mereka bisa bertahan. Nah, kita lihat mereka menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dengan sepakat. Itu pun karena Yesus ditanya, apakah engkau Mesias, engkau adalah putra Allah? Yesus mengatakan, iya. Engkau akan melihat. Yesus tidak bilang putra Allah, putra manusia akan datang dari awan. Dan para malaikat menyembah putra manusia. Kenapa? Karena Yesus memang putra Allah menjadi putra manusia. Kenapa dia jadi manusia? Karena dia mau menggantikan kita manusia untuk menjalankan seluruh hukum Allah tanpa cacat. Dan setelah itu dia menggantikan kita mati di atas kayu salib. Walaupun dia tidak ada sedikit pun dosa. Nanti kita melihat ya kata-kata yang jujur dari gubernur yang bernama Pontius Pilatus. Nah, ketika mereka sudah sepakat untuk menghukum mati Yesus, ada dilemanya. Kenapa dilema? Karena mereka tidak punya kuasa untuk menghukum mati seseorang. Daerah yang mereka tempat tinggali adalah wilayah kerajaan Roma. Jadi kalau Yesus yang sangat terkenal, mereka berani membunuh Yesus, mereka akan ditangkap oleh pemerintahan Roma. Jadi bagaimana caranya? Mereka cepat-cepat pagi hari mengantarkan Yesus dengan dibelenggu. Kamu bayangkan ya, Yesus biasanya melepaskan orang dari belenggu. Sekarang dia rela dibelenggu dan digiring seperti kalau kita menangkap binatang liar. Kita ikat kepalanya, kita tarik dia. Kamu bayangkan ya. Dengan kasar mereka membawa Yesus kepada Pilatus. Nah, orang Yahudi, kalau kita lihat perjanjian lama, hukuman mati yang harus mereka jatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum Taurat itu hanya satu, dilempari dengan batu loh. Bukan dengan cara disalib. Mereka ingin membunuh Yesus tapi nggak bisa, ya kan? Kalau mereka melempar mati Yesus dengan batu, mereka akan ditangkap oleh Pilatus. Berbuat jahat. Roma terkenal dengan negara hukum. Mereka membawa kepada Pilatus. Nah, Pilatus itu siapa ya? Namanya di bahasa Indonesia tidak ditulis, tapi di bahasa Inggris disebut namanya Pontius Pilatus. Pengakuan iman rasuli, ada nama Pontius Pilatus. Dia adalah gubernur yang berkuasa di Palestina dan Syria. Dia tidak tinggal di Yerusalem, dia tinggalnya di Kaisaria, di kota tepi pantai Laut Tengah yang cantik. Kenapa dia ada di Yerusalem? Kenapa? Bukan kebetulan, karena hari raya Paskah dia harus mengamankan Yerusalem, yang dimana pada hari raya Paskah orang Yahudi semua datang ke Yerusalem. Jumlahnya itu ratusan ribu. Jadi Pilatus harus berada di situ, jangan sampai terjadi huru hara kalau massa sudah berkumpul. Jadi pagi-pagi betul mereka membawa Yesus kepada Pilatus. Apa yang terjadi? Hari itu hari Paskah, Nisan 14. Paskah tahun berapa? Tahun 30. Yesus mulai melayani waktu Pilatus juga pertama menjadi gubernur di daerah itu. Tahun 26. Kalau kita lihat catatan sejarah, Pilatus itu berkuasa sebagai gubernur tidak lama, hanya 11 tahun. Dari tahun 26 sampai tahun 36. Kaisarnya bernama Tiberius. Waktu Yesus disalibkan, waktu Yesus mulai melayani. Jadi orang Yahudi yang membawa Yesus tidak mau masuk ke gedung pengadilan.
Kenapa? Karena mereka munafik. Mereka menganggap kalau masuk ke daerah orang Roma, mereka akan tercemar secara fisik, tidak bisa merayakan Paskah yang kudus. Ya, seperti banyak agama kan. Ya, kalau mereka mau sembahyang, cuci dulu kan. Kalau mau bersih, mandi dulu. Ya, walaupun udah berzina, kalau udah mandi, udah suci, mereka bilang. Mandi. Tidak seperti itu. Jadi mereka, begitu banyak mereka datang membawa Yesus, akhirnya apa yang terjadi? Pilatus yang harus keluar dari gedung pengadilan, dan Yesus dibawa masuk gedung pengadilan. Kemudian Pilatus bertanya kepada mereka, kenapa kalian bawa Yesus ke sini? Saya percaya Pilatus pasti tahu siapa Yesus ya, tapi dia belum pernah berjumpa dengan Yesus. Ini babak pertama. Nah, waktu Pilatus ya bertanya kepada orang-orang itu merespon bahwa Yesus itu adalah orang jahat. Orang ini adalah calon pemberontak. Ya kan? Bahasa politiknya mereka rubah karena dikatakan kepada Pilatus, Yesus menghasut orang banyak. Jangan membayar pajak pada kaisar. Padahal Yesus pernah kan dicobai oleh orang-orang Yahudi. Boleh nggak membayar pajak pada kaisar? Apa jawab Yesus? Tunjukkan pada saya uang. Terus Yesus melihat uang itu, Yesus bertanya pada mereka, di dalam uang yang kita pakai ada gambar siapa, tanda tangan siapa? Mereka bilang ada tanda tangan kaisar. Yesus bilang apa? Berikanlah uang kepada Tuhan yang menjadi hak Tuhan, berikanlah uang pajak kepada kaisar yang menjadi haknya kaisar. Karena orang Yahudi itu munafik loh. Persembahan nggak boleh masuk uang yang ada gambar kaisar. Karena kenapa? Kaisar itu menganggap dirinya Allah, dia penyembah berhala, nggak boleh masuk uangnya ke sini. Jadi mereka bagaimana caranya? Mereka membuat uang-uang bait Allah, koin-koin bait Allah, dan mereka jual dengan harga tinggi. Misalnya kalian mau membawa persembahan, nggak boleh masukkan uang rupiah itu, karena pemerintah Indonesia bukan pemerintahan yang percaya Yesus. Jadi mereka buat uang yang di situ mungkin gambarnya ya orang Israel, gambarnya Alkitab, yang mereka jual dengan harga mahal. Yesus tidak pernah menghasut orang jangan membayar pajak pada pemerintah. Dan mereka mengatakan Yesus ini ya mengatakan dirinya raja loh, dia akan memberontak loh. Dan Pilatus mendengar hal seperti itu, kita lihat yang terakhir ya, dia tunduk kepada desakan massa untuk menyalibkan Yesus. Yesus dihukum mati bukan dilempar dengan batu, tapi digantung di atas kayu salib. Itu sudah direncanakan oleh Allah loh. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus ya dibawa ke pengadilan, Yesus di hadapan orang-orang Yahudi dia tidak banyak berbicara. Nanti kita akan pelajari ya. Tapi di dalam pembacaan kita tadi ada percakapan Yesus dengan Pontius Pilatus. Itu menarik sekali untuk kita pelajari. Nah, kenapa Yesus sampai diadili 3 kali oleh orang Roma dan 3 kali oleh orang Yahudi? Anas, Kayafas, Mahkamah Agama, Pilatus, Herodes, Pilatus lagi, jadi 6 kali. Karena itu memenuhi firman Tuhan yang disampaikan oleh kitab Mazmur, Mazmur Kristus atau Mazmur Mesias. Mazmur nomor 2, coba kita baca. Ya, Mazmur Mesias, Mazmur Kristus, itu Mazmur nomor 2. Ada banyak ya Mazmur Mesias ya. Mazmur 23, Mazmur 22, Mazmur 110 dan seterusnya. Kita hanya baca ayat 1, 2 dan 3 saja. Jadi ini merupakan gabungannya dari orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyembah berhala untuk melawan Tuhan Yesus. Mari kita baca sama-sama. Raja yang diurapi Tuhan, ini artinya Kristus. 1, 2, 3. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dari kita. Ini artinya orang Yahudi pemimpinnya sekarang bersekutu dengan pemimpin Roma yang menyembah berhala untuk melawan yang diurapi oleh Tuhan,
yang kita kenal dengan istilah Kristus atau Mesias. Ya, sudah pernah dijelaskan, Yesus itu gelarnya Kristus. Kristus karena dia nabi. Kenapa nabi ya? Karena dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Yang kedua, dia adalah imam. Dia tidak pernah menyembelih anak domba, tapi dia sendiri mati disalib untuk kita, dan darahnya saja bisa menghapus dosa manusia. Yang ketiga, dia raja. Nanti kita lihat ya, ada diskusi dia tentang kerajaannya dengan Pilatus. Di waktu dia bertemu dengan Pilatus, orang-orang itu berada di luar, ya, dan Pilatus masuk ke dalam. Pilatus mulai bertanya pada Tuhan Yesus. Ya, mari kita buka lagi Injil Tuhan Yesus, perikop 204. Nah, di perikop 204, ketika mereka sudah membawa Yesus ke dalam gedung pengadilan, ayat 28, ketika mereka itu sudah berada di luar dan Yesus berada di dalam, Pilatus itu keluar mendapatkan mereka dan bertanya, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka, "Dia kalau bukan penjahat kami tidak menyerahkan kepada kamu." Dan Pilatus mengatakan, kalau seperti itu, ambillah dia, ayat 31, dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Nah, orang Yahudi mengatakan, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya genaplah firman yang dikatakan Yesus sebanyak 5 kali, bagaimana caranya ia akan mati. Yesus berkata dia akan ditangkap, dia akan diserahkan oleh orang Yahudi kepada orang-orang tidak percaya untuk disalibkan, dan Yesus berkata pada hari ketiga dia akan bangkit dari kematian. Ya, tuduhannya seperti yang saya tadi katakan, mereka menuduh Yesus dengan tuduhan palsu, bahwa Yesus menghasut orang tidak boleh membayar pajak. Padahal tidak ya, Yesus justru menganjurkan orang membayar pajak, memberikan persembahan dan membayar pajak. Nah, kemudian Pilatus sekarang tahu tuduhan mereka kepada Yesus itu sebenarnya mereka itu iri. Mereka apa? Iri. Ya, sebagai gubernur dia pasti tahu dong apa yang terjadi dengan daerah yang dia pimpin. Dia pasti tahu Yesus tidak pernah menghasut orang. Dan apa yang terjadi? Mulailah Pilatus masuk ke gedung pengadilan, di dalamnya ada Yesus. Nah, dia bertanya pada Tuhan Yesus, kita lihat di ayat 33, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Karena orang Yahudi mengatakan Yesus ingin menjadi raja. Yesus memberi jawaban tidak langsung, "Apakah engkau katakan hal itu dari lubuk jantungmu sendiri?" Itu yang pertama ya. "Atau adakah orang lain yang mengatakan kepada kamu?" Nah, Pilatus juga menjawab pertanyaan Yesus dengan pertanyaan, "Apakah aku," halaman 188, "seorang Yahudi? Nah, bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepada aku." Terus Pilatus bertanya, "Apakah yang sudah engkau kerjakan?" Nah, inilah menarik ya, ayat 36 ya. Jawab Yesus, karena ditanya, "Apakah engkau raja?" "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Ayat 36, "Jikalau kerajaanku dari dunia ini, pastilah budak-budakku telah melawan, telah berani berperang ketika dia ditangkap, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi," 2 kali dia berkata, "kerajaanku bukan dari sini." Jadi kerajaan Yesus bukan kerajaan di dunia ini, karena kerajaan dunia ini adalah kerajaan yang dibawa kuasa kegelapan. Bukan ya. Kemudian Pilatus bertanya pada Yesus lagi, jadi engkau adalah raja?" Nah, Tuhan Yesus sekarang langsung menjawab dengan afirmasi, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Aku betul-betul raja loh." Nah, kemudian dikatakan oleh Yesus, "Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian." Ini penting ya, kesaksian tentang kebenaran. Bahasa Yunaninya tentang aletheia, kebenaran. Nah, sekarang kita lihat setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Nah, Pilatus itu dia sebagai gubernur, dia tahu hukumnya Roma. Tetapi orang yang tahu hukum belum tentu dia tahu apa itu kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran yang pertama adalah fakta. Adalah fakta ya.
Nah, fakta-fakta yang ada biasanya dapat kita lihat sendiri ya, ada faktanya. Misalnya hari ini ya, cuacanya hujan. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Ya. Yang kedua, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Allah. Allah berbicara dan yang keluar dari kata-katanya semuanya adalah kebenaran. Artinya begini, tidak bisa diubah. Nah, sedangkan kalau fakta yang bersifat alam, ada kuasa yang lebih tinggi daripada alam, bisa mengubah keadaan alam. Contohnya ya, Tuhan pernah membuat ya di Israel 3,5 tahun nggak ada hujan. Kamu bayangkan ya, 3,5 tahun nggak ada hujan. Kemudian waktu ya Tuhan Yesus melihat pohon yang sangat subur, nggak ada buah, dia kutuk ya, pohon itu langsung kering, esoknya mati. Karena fakta alam ini di bawah kuasanya Tuhan. Nah, sedangkan firman Tuhan itu adalah kata-kata Yesus, kata-kata Allah yang keluar, yang tidak pernah ada ralatnya. Seperti Tuhan mengatakan, jadilah terang. Terang langsung jadi loh. Sampai sekarang kenapa ada terang? Karena Tuhan mengatakan jadilah terang. Nah, kemudian Pilatus telah mendengarkan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menjadi saksi tentang kebenaran. Terus dia bertanya, nih kamu bayangkan, seorang gubernur loh, dia nggak tahu apa itu kebenaran. Ini penting sekali loh. Di mana orang kalau dia hanya sekolah di sekolah umum, dia hanya tahu yang namanya fakta. Namanya apa? Fakta. Bisa faktanya itu fakta alam, bisa fakta tentang peristiwa ekonomi, peristiwa politik, tetapi tentang kebenaran kita hanya bisa dapatkan langsung dari Allah. Ya, kalau kita bisa tahu tentang Yesus, kita tahu tentang firman, itu ada pengajaran dari Allah kepada kita melalui siapa? Melalui Allah Roh Kudus. Sehingga Pilatus ya, seorang gubernur loh yang jabatannya tinggi dan saya percaya sekolahnya tinggi, dia bertanya, apa itu kebenaran? Jadi Yesus mengatakan kerajaannya bukan dari dunia ini, dia kaget juga. Yang kedua, dia mengatakan aku lahir untuk menjadi saksi untuk kebenaran, dia lebih kaget lagi. Karena dia tidak tahu apa itu kebenaran. Nah, kalau kita melihat di sini, waktu Tuhan Yesus ya, dia diadili oleh Pilatus, dia mengucapkan banyak kata-kata loh. Tetapi waktu dia nanti ya diadili ya oleh orang banyak di hadapan Pilatus dengan tuduhan-tuduhan yang banyak, dia sama sekali tidak membuka suaranya. Tidak ada suara yang keluar daripada Yesus. Sehingga kalau kita baca tadi, waktu Pilatus ya, dia pergi lagi kepada orang banyak, dia berkata kepada orang banyak ya, sesudah mengatakan demikian, ayat 38b, keluarlah Pilatus lagi ya, mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Ini penting sekali loh. Orang Yahudi mengadili Yesus dengan tuduhan palsu, dengan saksi palsu. Mereka mengatakan Yesus harus dihukum mati. Nah, Tuhan tidak membiarkan ya kebenaran fakta itu diselewengkan. Ya, karena manusia suka sekali membuat suatu berita bohong. Kalau berita bohong itu dipercayai oleh manusia, berita bohong itu menjadi kebenaran. Contohnya di Indonesia, sampai sekarang orang nggak tahu ya siapa yang menyebabkan adanya kudeta atau pemberontakan G30S di zamannya Bung Karno. Tidak ada yang tahu sampai sekarang kan. Di zamannya Pak Harto, setiap bulan September selalu diputar ya film G30S PKI ya, setiap tahun loh. Tapi di zamannya sekarang tidak lagi diputar, ya kan? Karena yang berkuasa kan PDIP, dan PDIP itu kan adalah partai yang dipimpin oleh Megawati. Dan Megawati punya bapak kan Bung Karno, ya kan? Jadi kita nggak tahu sampai sekarang sebenarnya yang benar yang mana, yang tidak benar yang mana, kita nggak tahu, ya kan? Itulah keadaan di dunia ini. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, waktu orang Yahudi mereka mengadili Yesus, mereka semua sudah sepakat loh, pemimpinnya bahwa Yesus pantas dihukum mati. Tapi waktu Pilatus ya, dengan posisi yang netral, dia bukan orang Yahudi, dia juga tidak terpengaruh sebenarnya ya, waktu pertama kali oleh orang Yahudi, dia mengadili Yesus, dia tidak mendapatkan
kesalahan apapun pada Yesus, dan dia katakan loh kepada orang-orang Yahudi yang sangat marah ya kepada Yesus, Yesus tidak ada perbuatan salah apapun yang menyebabkan dia pantas dihukum mati. Nah, Pilatus itu sebenarnya dia tidak ingin menyalibkan Yesus tuh. Dia ingin membebaskan Yesus karena pada hari Paskah ada kebiasaan dari pemerintahan Roma membebaskan ya seorang kriminal loh. Dan waktu itu di dalamnya tahanannya Pilatus ada orang yang tadi kita baca ya, jahat sekali. Dia adalah pemberontak, dia adalah perampok, bukan hanya merampok harta orang, dia juga membunuh dan sebagainya. Orang itu namanya Barabas, ya kan? Pilatus mengatakan, saya mau bebaskan Tuhan Yesus walaupun kalian bilang dia bersalah. Karena itu menjadi kesepakatan ya pemerintahan Roma untuk membebaskan satu orang di hari raya Paskah. Tapi mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka mintanya bukan Yesus yang dibebaskan, tapi penjahat besar yang bernama Barabas. Nah, jadi waktu mereka ngotot seperti itu ya, Pilatus pun melihat massa yang banyak yang mengamuk. Akhirnya dia pun tak tahan loh. Ya, biasanya pengadilannya kalau di luar tuh banyak orang demo, pasti di dalam pengadilan hakimnya takut loh memutuskan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan orang banyak, walaupun yang dia putuskan itu tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi tadi yang kita hafalkan apa ayatnya? Pilatus dia karena ingin memenuhi keinginan orang banyak, dia akhirnya membebaskan penjahat besar. Kamu bayangkan ya. Dan dia menyesah Yesus. Kenapa dia memukul Yesus? Kenapa? Dia tahu Yesus tidak bersalah. Kenapa dia masih berani memukul Yesus? Untuk menyenangkan orang banyak. Ini yang bahaya ya. Ya, sebagai orang percaya, kadang-kadang kita ingin ya menyenangkan orang, sehingga kita tidak lagi peduli dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah Pilatus. Setelah itu dia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Siapa yang menyalibkan Yesus? Siapa? Orang Yahudi nggak bisa loh menyalibkan Yesus. Tentara-tentaranya Pilatus. Karena pada zaman Roma mereka mengadopsi hukuman mati yang paling kejam. Ya, kalau sekarang kita lihat hukuman mati, ditembak. Yang menembak itu banyak. Ya, kira-kira kalau ada 12 orang yang menembak, satu saja yang punya peluru, yang lain nggak ada. Dan mereka nggak tahu siapa punya peluru yang akan masuk ke dalam jantung orang yang ditembak. Karena semua senapan mengarahkan ke situ. Tapi hanya satu yang punya peluru. Dan nggak ada yang tahu. Ya, langsung dieksekusi, dan dokter mengecek beberapa menit orang yang ditembak langsung mati. Cepat sekali. Nah, kalau ini enggak loh. Disalibkan Yesus bersama dua penyamun di jam 9, dan Yesus itu mati jam 3 sore. Jadi 6 jam loh Yesus berada di atas kayu salib. Nah, kenapa Yesus itu harus mati dengan cara disalib? Karena dikatakan di perjanjian lama, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Kenapa kutuk? Saya sudah jelaskan di dunia ini sebenarnya tidak ada kebahagiaan kalau kita tidak percaya Yesus. Karena dunia ini adalah dunia yang sudah dihakimi karena kita berdosa, nenek moyang kita berdosa, dan dihakimi dan dikutuk oleh Allah. Kutukan pertama masih ingat? Apa itu? Ular dicabut kakinya. Semua binatang darat ada kaki kan? Semut yang kecil pun ada kaki. Kenapa ular tidak ada kaki? Karena ular dipakai iblis untuk membohongi Hawa, dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, dan dia berikan pada suami, sehingga semua manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama, ular dihakimi dan dikutuk. Yang kedua, kaum Hawa. Kalau mengandung susah, kalau melahirkan sakit, bahkan ada yang mati kan. Kutukan ketiga apa? Adam. Kalau mau makan, bekerja, harus berkeringat, baru dia punya makan, ada makanan untuk keluarganya. Keempat, tanah. Ya, di Taman Eden itu tanah itu menumbuhkan makanan yang kita makan, tidak perlu kita menanam. Ya, Adam dan Hawa mengalaminya. Jeruk tumbuh sendiri. Semua buah tumbuh sendiri, tinggal mereka petik.
Tapi sekarang yang tumbuh sendiri dengan otomatis adalah semak belukar dan lalang 4. Yang kelima, yang dikutuk oleh Allah bukan lagi tanah, tapi manusia yang berasal dari tanah harus kembali ke tanah. Kutuk ke-6 di dalam Kejadian, di Menara Babel, manusia memberontak pada Tuhan. Tuhan membuat bahasa yang dulu hanya satu, bahasa Ibrani, menjadi sekarang ribuan bahasa, sehingga mereka terpencar ke seluruh dunia. Orang Tionghoa sendiri ada yang Teochew, ada yang Hakka, orang Dayak sekali, orang Dayak ada yang Iban, ada yang Mualang, orang Jawa, ada Sunda, ada Madura, berbeda bahasanya. Ada 6.000 sampai 7.000 bahasa ibu. Kutukan ke berapa? 6. Kutukan ke-7 apa itu? Neraka, ya, yang dikatakan oleh Alkitab, kita semua tidak pernah pergi ke neraka, dan orang yang pergi ke neraka nggak pernah mengatakan kepada kita, neraka seperti apa? Nggak pernah. Hanya Yesus yang mengatakan pada kita bahwa di neraka ulatnya tidak mati, apinya tidak padam, dan haus, ya, satu tetes pun air kalau kita masuk neraka mau minum nggak bisa selama-lamanya. Kutuk ke-7. Tetapi kutuk ke-7 bisa lepas kalau kita percaya Tuhan Yesus. Dia menerima kutukan kita di atas kayu salib. Karena dikatakan Alkitab, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Kenapa Yesus bersedia menerima penghakiman, pengutukan dosa atas kita? Karena Dia mau kita jangan sampai masuk ke dalam neraka. Nah, untuk, ya, Dia menerima penghakiman, penghukuman dosa kita, Dia sendiri tidak boleh ada dosa loh. Makanya Dia lahir secara ajaib. Allah menjelma menjadi manusia. Tentu saja Allah tidak bisa berdosa, bukan? Yesus bisa berdosa enggak? Tentu saja nggak bisa, karena Dia Allah. Tapi Dia juga manusia. Dengan menjadi manusia, Dia bisa mati. Dia bisa apa? Mati. Dan matinya bukan dilempari batu oleh orang Yahudi, tapi disalibkan. Nah, waktu Yesus, ya, diadili oleh Pilatus, kata-kata Pilatus jujur, ya, kepada orang Yahudi, dia tidak menemukan dosa dalam diri Yesus. Dan nanti kalau kita lanjutkan, ya, pelajaran kita, Pilatus, ya, tidak puas, ya, bahwa Yesus, ya, didapati dia tidak ada dosa. Dia kirim kepada musuhnya loh untuk mengadili Yesus. Siapa musuh Pilatus? Pada pelajaran berikutnya, Raja Herodes. Jadi Raja Herodes mengadili Yesus, dan Herodes pun tidak mendapatkan kesalahan Yesus dan kirim balik kepada Pilatus. Dan Pilatus mengadili Yesus, ya, yang ketiga kali, sehingga total 6 kali juga tidak mendapatkan kesalahan Yesus, sehingga dia mengatakan apa? Dia ingin membebaskan Yesus setelah dia sesah, tapi orang Yahudi bilang, jangan bebaskan Yesus, bebaskanlah Barabas. Nah, sehingga kita lihat di sini, ya, pelajaran yang penting. Orang Yahudi semuanya ngotot bahwa Yesus harus dihukum mati. Tapi kalian tahu nggak? Walaupun orang Yahudi ngotot, sebenarnya, ya, mereka hanya melaksanakan keinginan dosa mereka, keinginan dari iblis supaya Yesus mati. Tetapi kamu tahu nggak, semua itu dalam ruang lingkup kehendak Allah. Ya, memang Allah merencanakan bahwa Yesus lahir, kemudian Yesus melayani selama 3,5 tahun. Pada Paskah yang kita lihat tadi, tahun 30, Yesus mati di salib. Saya sudah katakannya di Alkitab, ya, ada 7 Paskah yang signifikan. Paskah yang pertama, mereka keluar dari Mesir, ya, selalu angka 7, ya. Paskah kedua, mereka di kaki Gunung Sinai. Paskah ketiga, mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Paskah keempat, ya, di zamannya Raja Hizkia. Paskah kelima yang signifikan di zaman Raja Yosia. Paskah signifikan ke-6 di zamannya Ezra, waktu mereka kembali dari pembuangan di Babel. Paskah signifikan yang ke-7 yaitu tadi, waktu mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk disalibkan. Nah, sekarang kita lihat, ya, Tuhan Yesus waktu disalib, apa yang ditulis oleh Pilatus di atas kayu salibnya? Mari kita baca Yohanes 19:19.
Itu bukan serta-merta tulisan itu dicantumkan. Memang Tuhan sudah merencanakan seperti itu. Yohanes 19:19 dan 19:20. Mari kita baca bersama-sama. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu sudah ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Ayat 21-22. Ya, ini pentingnya, mereka para pemimpin TAI itu protes pada Pilatus. 21-22, 3-21. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang sudah kutulis tetap tertulis. Ya kan? Jadi kenapa Yesus disalib? Selain dia mengaku dirinya adalah Mesias, dia adalah putra Allah yang telah menjadi putra manusia, itu masuk dalam pikiran Pilatus tuh. Pilatus itu bosnya adalah kaisar, raja. Tapi di sini dia bertemu dengan raja yang mengatakan kerajaan saya bukan di dunia ini. Ya, kerajaan saya adalah tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Nah, sekarang pada zaman sekarang apa yang mewakili kerajaan Tuhan Yesus di muka bumi ini? Yaitu gerejanya. Ya, melalui gerejanya, melalui orang percaya, kita memiliki seluruh kebenaran yang Tuhan sudah berikan pada kita. Tapi kebenaran ini oleh Pilatus tidak dimengerti. Tapi jangan sampai ya kita orang yang percaya Tuhan Yesus tidak mengerti kebenaran dari Allah. Bagaimana kita bisa mengerti? Jadi kuncinya kita mau rajin belajar firman Tuhan. Setiap hari kita membaca firman Tuhan, dan yang mengajar kita tentang kebenaran itu adalah Allah sendiri melalui Roh-Nya yang kudus. Kalau kita tahu kebenaran, apa yang terjadi dengan hidup kita? Kita akan dibuat merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari kesesatan, dari penipuan yang kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu kebenaran, kita diberi kebebasan dari segala yang tidak benar. Contohnya begini ya, zaman sekarang kita selalu ya berkomunikasi lewat gadget. Ya, begitu banyak waktu kita habiskan untuk membaca informasi, tapi tidak semua informasi yang kita dapatkan dari gadget itu benar. Ya, apalagi anak ya, kalau dia setiap hari mendapatkan masukan dari gadgetnya, tidak ada firman Tuhan yang ada dalam otaknya itu bisa rusak. Bisa apa? Rusak. Ya, kita mendengarkan ada orang yang kerjanya hanya main game, makan pun tidak mau. Sampai kalau kita lihat di TV, dia mau makan pun disuapi oleh orang tuanya. Dia nggak mau belajar, dia nggak mau sekolah, rusak hidupnya. Tapi kalau kita punya kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu bisa membebaskan kita dari segala penyesatan dan segala ikatan yang terjadi di dunia ini. Maka penting sekali ya, kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus diadili secara tidak adil oleh orang Yahudi, tapi dia diadili dengan adil oleh Pilatus, tapi Pilatus tidak berani bersikap untuk membebaskan Yesus. Kenapa? Karena memang ditentukan Yesus harus disalibkan untuk pengampunan dosa kita manusia. Nah, sehingga kalau kita melihat akhirnya Tuhan Yesus dihukum mati, dia dihukum mati bukan oleh Pilatus dan orang Yahudi. Kamu tahu apa yang menyebabkan Yesus disalib? Kamu dan saya loh. Karena dosamu dan dosa saya yang membuat Tuhan Yesus disalib. Kita tidak boleh menunjuk loh Yesus disalib itu karena orang Yahudinya jahat, karena Pilatusnya jahat. Bukan, karena kamu dan saya jahat, maka Yesus disalib. Nah, kalau kita mengaku, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, saya orang jahat, saya mau datang kepada Engkau, mohon Engkau menolong saya, supaya saya bisa bebas dari segala yang jahat. Makanya doa Bapa kami apa? Bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Apa itu kejahatan? Kalau pada hari Tuhan, hari Minggu, kamu nggak mau datang ke gereja, itu namanya kejahatan.
Kamu tiap hari tidak mau baca Alkitab. Namanya apa? Kebaikan atau kejahatan? Di dunia ini nggak ada yang abu-abu loh. Hanya ada baik, ada jahat. Nggak bisa, oh di tengah-tengah, nggak bisa. Tiap hari nggak doa. Jahat atau baik? Jahat. Jadi aplikasinya jelas, bebaskan kami dari segala yang jahat. Artinya setiap hari Minggu saya mau ke gereja, setiap hari saya mau baca Alkitab, setiap hari saya mau berdoa, melakukan firman Tuhan. Itulah kebenaran. Nah, kalau tidak ada pertolongan Allah, kita nggak bisa. Yesus caranya membebaskan kita dari segala kejahatan, dia harus mengalirkan darahnya. Kenapa? Karena kita sudah jahat. Kejahatan yang kita lakukan hanya bisa dihapus dengan darahnya Yesus. Paham ya? Jadi kita bersyukur kita sudah belajar pelajaran yang penting. Walaupun Yesus diadili tidak adil oleh orang Yahudi, tapi oleh Pilatus dinyatakan tidak ada dosanya sama sekali, sehingga Yesus bisa menanggung dosa dunia dan dosa kamu dan dosa saya. Dan yang menyalibkan Yesus bukan mereka saja, tapi termasuk kita. Makanya ya, minggu depan kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Roti melambangkan tubuh Yesus tanpa dosa, dan cawan di dalamnya ada air anggur melambangkan darah Yesus yang bisa menghapus semua dosa kita. Karena Pilatus berkata, Yesus memang tidak berdosa, tapi dia mati untuk dosa semua manusia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih bahwa putramu telah menjadi putra manusia, dan dia bersedia diadili seperti anak domba yang dibawa ke tempat penyembelihan tapi tidak mengeluarkan suara. Ya Bapa, kami datang mohon Engkau berbelas kasihan pada kami, karena demi dosa-dosa kamilah Tuhan Yesus telah menderita, bahkan disalibkan. Ya Bapa, ampunilah dosa kami, hapuskanlah semua pelanggaran kami dengan darah Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur bahwa pada malam hari ini kami bisa belajar bahwa Tuhan Yesus sudah diadili sebanyak 6 kali, dan dia tidak ada dosa, tetapi dia rela disalibkan untuk dosa kami. Kiranya kami juga mau bukan hanya percaya, tapi kami juga mau hidup kudus sesuai dengan tuntunan Engkau. Bahkan kami juga mau membawa keluarga kami yang belum percaya supaya mereka tahu apa itu kebenaran. Ya Bapa, tolonglah kami menjadi saksi Tuhan Yesus yang baik, dan kami juga mohon Engkau berbelas kasihan supaya keluarga kami semuanya bisa percaya pada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Demikianlah ya Bapa, doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akhiri dengan berdiri. Pujian kita yang terakhir adalah nomor 164. Nomor 164 dengan judul yaitu Dekat ke Salibmu. 164 kita nyanyikan dengan berdiri. Dekat ke Salibmu. Bawalah aku Yesus dekat ke salibmu, air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salibmu, salibmu yang ku muliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Imanku yang terkecil Tuhan tak tinggalkan, sinarilah jantungku dengan Roh Kudus-Mu. Salibmu
salibmu yang ku muliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Salibmu sandaranku, ku rindu kasih-Mu. Selama aku hidup, ku mau taat padamu. Salibmu, salibmu yang ku muliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami kembali mengucap terima kasih karena Engkau telah memimpin kebaktian Matahari Terbenam. Sebentar lagi Bapa, kami akan berpisah untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Ya Bapa, kami kembali mau menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau, baik yang masih anak-anak, yang sudah dewasa, baik yang masih sekolah, yang sudah bekerja, ibu rumah tangga, bahkan para hamba-Mu yang melayani Engkau secara sepenuh waktu. Kiranya setiap hari kebenaran firman-Mu senantiasa menuntun kami, dan Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melaksanakan kehendak-Mu seperti Tuhan Yesus yang melaksanakan kehendak-Mu, supaya nama-Mu dimuliakan. Ya Bapa, kami mohon Engkau menjaga kami, supaya kami jangan sampai jatuh dan tersandung, dan kami dapat dengan sukacita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena ketika Yesus datang kembali, kami orang yang percaya pada Tuhan Yesus akan diberikan tubuh yang mulia, yaitu tubuh Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Tolonglah kami ya Bapa, menjadi murid Yesus, menjadi saksi Yesus, saksi kebenaran yang baik. Demikianlah doa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu.